Selamat sore, nama saya Nike Angelina Syahaan. Saya dari kelas 11 MIPA 1 akan mempresentasikan tentang perbedaan larutan, koloid, dan suspensi. Sebelum masuk ke praktikum, kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan larutan, koloid, dan suspensi? Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari zat terlarut dan zat pelarut, di mana zat terlarut disebut dengan terdispersi dan zat pelarut disebut dengan pendispersi. Koloid adalah campuran dua zat atau lebih yang memiliki sifat homogen, namun memiliki ukuran partikel terdispersi yang sangat besar. Suspensi adalah campuran heterogen yang terdiri dari partikel-partikel kecil, padat, dan cair, yang terdispersi dalam zat cair atau gas. Nah, alat dan bahan yang saya gunakan pada praktikum saya ini, pertama 3 buah gelas, kedua sendok, ketiga senter, keempat susu, kelima gula, keenam tepung, ketujuh air, dan yang kedelapan kertas. Langkah yang pertama kita gunakan pada praktikum ini, kita tuangkan 1 sendok makan gula ke dalam gelas yang pertama. Setelah itu, campurkan dengan air dan aduk hingga rata. Langkah yang kedua, kita ambil tepung terigu, kita tuangkan pada gelas yang kedua. Lalu campur dengan air dan aduk hingga rata. Langkah yang ketiga, kita ambil susu, kita tuangkan 1 sendok makan ke gelas yang ketiga. Kemudian kita campurkan air dan aduk hingga rata. Di sini sudah terdapat 3 larutan, di mana gelas pertama berisi larutan gula, gelas kedua berisi larutan tepung, dan gelas ketiga berisi susu. Langkah keempat yang kita akan lakukan, ambil gelas pertama, kemudian beri cahaya secara horizontal pada gelas. Dapat kita lihat apa yang terjadi pada pemberian cahaya ini, bahwa larutan gula dapat meneruskan cahaya. Setelah itu, kita ambil gelas yang kedua. Sama seperti gelas pertama, tetap berikan cahaya pada secara horizontal. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa larutan tepung tidak dapat meneruskan cahaya. Dan langkah yang berikutnya, kita ambil gelas yang ketiga dan beri cahaya secara horizontal. Di sini kita lihat bahwa larutan susu ini dapat menghamburkan cahaya.
Gelas pertama yang berisi larutan gula dan air termasuk ke dalam larutan. Gelas yang kedua yang berisi tepung terigu dan air termasuk ke dalam suspensi. Dan gelas yang ketiga yang berisi larutan susu termasuk ke dalam koloid. Penghamburan cahaya pada larutan koloid tadi itu termasuk ke dalam efek Tyndall. Nah, dari praktikum ini kita sudah dapat mengetahui apa perbedaan dari larutan, koloid, dan suspensi. Sekianlah praktikum yang dapat saya sampaikan tentang perbedaan larutan, koloid, dan suspensi. Jika ada kesalahan atau tutur kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.